Oke, perkenalkan saya Linargan Pratama. Di sini untuk tugas olahraga minggu 8 saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus dan hipertensi. Oke, langsung saja untuk yang pertama, diabetes mellitus atau biasa dikenal dengan diabetes. Oke. Pertama adalah jenis diabetes. Jenis diabetes secara umum dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Kedua adalah diabetes tipe 2, merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dipergunakan dengan baik, atau disebut resistensi sel tubuh terhadap insulin. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Yang terakhir adalah diabetes khusus yang terjadi pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Berikutnya adalah komplikasi diabetes. Diabetes tipe 1 dan 2. Tipe 2 umumnya terjadi komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, neuropati diabetik, gangguan penglihatan, katarak, depresi, demensia, gangguan pendengaran, frozen shoulder, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh, dan terakhir ada kerusakan kulit akibat infeksi dan jamur. Oke, berikutnya adalah pencegahan diabetes. Pencegahan diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena sampai sekarang pemicunya juga masih belum diketahui. Sedangkan diabetes tipe 2 yang umum dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup yang sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu adalah mengatur frekuensi dan menu makan yang menjadi lebih sehat, menjaga berat badan ideal, ketiga adalah rutin berolahraga, dan keempat adalah rutin menjalani pengecekan gula darah, setidaknya sekali dalam 1 tahun untuk pencegahan. Oke, yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus. Hipertensi meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah dapat diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Hipertensi dapat diketahui dengan rutin dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Penyebab dari hipertensi. Hipertensi dibagi dari dua, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Seringkali yang pertama adalah hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi kebanyakan orang dewasa tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap-tahap selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain adalah obstruktif sleep apnea atau OSA, masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan, dan yang obat-obatan terlarang. Pengobatan dari hipertensi. Pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan, bisa obat untuk melebarkan pembuluh darah, obat untuk melambatkan detak jantung dan melebarkan pembuluh darah, obat penurunan tekan darah berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks, dan terakhir adalah obat untuk penghambat renin untuk menghambat kerja enzim untuk menaikkan tekanan darah. Terakhir adalah yang sering dianjurkan adalah yaitu untuk berolahraga. Olahraga memberi manfaat bagi kesehatan jantung. Saat melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, jantung menjadi lebih kuat, sehingga tidak perlu bekerja lebih keras dalam memompa darah.
Pada kondisi ini termasuk untuk penderita hipertensi, sehingga membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Ini olahraganya yang pertama adalah berjalan kaki. Terus kedua adalah bersepeda. Jenis olahraga aerobik lain dapat juga dicoba selain bersepeda. Ini dengan bersepeda secara rutin, jantung akan menjadi lebih efektif dalam memompa darah, sehingga tekanan darah dapat menurun secara signifikan. Berat badan pun dapat terkontrol sehingga mencegah munculnya penyakit lainnya. Ketiga adalah berenang. Kita bisa melakukan olahraga berenang untuk membantu menurunkan tekanan darah. Yang keempat adalah yoga. Meskipun penurunan tekanan darah dengan melakukan yoga tidak terlalu banyak, tetapi sudah cukup baik untuk mengurangi resiko penyakit jantung lainnya sebanyak 7%, serta resiko stroke sebesar 10%. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah senam. Ini olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Karena olahraga ini membuat tubuh melakukan banyak pergerakan, tapi tetap aman bagi fisik kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.